pihak-pihak yang sudah sering disebut intinya pernah diperiksa. Kebetulan karena waktu itu saya belum masuk di sini, jadi saya tidak tahu berapa kali diperiksa. Intinya pernah diperiksa sebagai saksi. Karena pihak-pihak yang sudah sering disebut intinya pernah diperiksa. Kebetulan karena Jaringan korupsi COVID-19 Sula mulai terkuak. Terdakwa utama seret pihak lain. Skandal korupsi biaya tak terduga BTT COVID-19 senilai 28 miliar rupiah di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara memasuki babak baru yang mengejutkan. Kejaksaan Negeri Kejari Kepulauan Sula bersama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah berhasil meringkus Muhammad Yusril, Direktur PT HAB Lautan Bangsa, pelaksana pengadaan bahan medis habis pakai atau BMHP COVID-19 tahun 2021. Yusril yang ditetapkan sebagai DPO berdasarkan Surat Kepala Kejari Sula nomor TAP 11A /K2/11/FK1/3/3/2025 tanggal 17 Maret 2025 akhirnya ditangkap di Kota Makassar pada Senin 30 Juni 2025 dan langsung digelandang ke Kota Ternate. Penangkapan ini adalah bukti bahwa tidak ada tempat bersembunyi bagi para koruptor. Seperti kita ketahui, kasus memalukan ini seharusnya menjadi garda terdepan penanganan pandemi, justru menjadi ladang basah bagi para koruptor. Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Maluku Utara nomor PE.033.03/PW33/5/2023 tanggal 11 September 2023, dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana belanja tak terduga atau BTT COVID-19 untuk pengadaan BMHP mencapai Rp1.622.840.441. Dalam perkara ini, Kejari Sula sebelumnya sudah menetapkan Muhammad Bimbi, pejabat pembuat komitmen atau PPK, sebagai tersangka yang kini statusnya sudah inkrah dan telah dieksekusi. Namun yang paling mengejutkan, pengakuan M. Yusril ini menjadi sinyal kuat bahwa jaringan kejahatan ini jauh lebih besar dan terstruktur. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula menunjukkan taringnya. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Raymond Krisnanoya, memberikan pernyataan tegas terkait penangkapan dan proses hukum M. Yusril. Penangkapan M. Yusril dilakukan secara heroik pada 30 Juni lalu oleh tim gabungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Tanpa basa-basi, M. Yusril langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di hari yang sama. Pemeriksaan maraton terhadap M. Yusril sebagai tersangka pun dilakukan tanpa henti dari 30 Juni hingga 3 Juli 2025. Ini adalah bukti keseriusan aparat dalam memberantas praktik ini. Jadi kami Kejari Kepulauan Sula per tanggal 30 Juni 2025 kemarin berhasil menangkap DPO atas nama Muhammad Yusril. Penangkapan itu dilakukan oleh tim yang saya pimpin sendiri antara Kejari Kepulauan Sula dan Kejati Maluku. Dan setelah ditangkap, kami bawa ke Kejaksaan Tinggi Maluku pada hari yang sama. Berikutnya, secara maraton, tanggal 30 malam, tanggal 1, 2, 3, kami lakukan pemeriksaan dia sebagai tersangka. Maraton. Proses hukum terus berjalan dan kejaksaan tak akan gentar. Pada Senin 7 Juli lalu, berkas perkara M. Yusril telah memasuki tahap 1, penyerahan kepada penuntut umum. Penuntut umum kini memiliki waktu krusial untuk meneliti kelengkapan berkas. Raymond menegaskan, jika ada kekurangan, mereka akan segera meminta kelengkapan. Namun, jika berkas sudah sempurna, maka tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti akan segera dilakukan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Yang patut digarisbawahi, hasil pemeriksaan M. Yusril telah mengungkap beberapa hal menarik yang menjadi petunjuk penting bagi kejaksaan. Raymond dengan tegas menyatakan, apabila kami meyakini bahwa memang benar ada minimal 2 alat bukti yang bisa digunakan untuk menjerat
pihak lain, orang lain, pasti akan kami lakukan. Pihak-pihak yang disebut M. Yusril dalam pemeriksaan ternyata adalah nama-nama yang sudah sering disebut dan pernah diperiksa sebagai saksi dalam proses pengadaan ini. Ini menunjukkan adanya pola mereka dalam praktik pengadaan BHMP pada Dinas Kesehatan Kepulauan Sula 2021 lalu. Intinya pernah diperiksa. Kebetulan karena waktu itu saya belum masuk di sini, jadi saya tidak tahu berapa kali diperiksa. Intinya pernah diperiksa sebagai saksi. M. Yusril kini mendekam di Rutan Kelas 2B Ternate, menanti persidangannya yang akan dimulai dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Dari wartawan Trans Timur TV, Lutfi Teapon melaporkan.